Di video sebelumnya telah ada pembahasan tentang syarat pendaftaran P3K Guru dan CPNS. Kali ini kita akan lanjutkan tentang siapa saja yang bisa ikut tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 P3K Guru. Contoh kasus guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 tetapi tidak terdaftar di Dapodik. Jika Anda adalah THK 2 dan tidak terdaftar di Dapodik, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Setelah data Anda divalidasi, maka Anda akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Anda dapat melanjutkan mendaftar di dalam satu instansi tersebut dengan program studi yang Anda miliki. Kemudian contoh kasus guru honorer di sekolah negeri. Anda terdaftar di data Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi tidak ada. Jika Anda terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Kemudian contoh guru honorer di sekolah negeri. Anda terdaftar di data Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda. Jika data Anda terdaftar di Dapodik dan sertifikasi program studi atau linier dan sesuai dengan format, Anda hanya dapat mendaftar di lokasi formasi sekolah tempat Anda terdaftar. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi program studi Anda linier, namun di sekolah Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama yang memiliki formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda sesuai, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau prodi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Selanjutnya, contoh guru di sekolah swasta. Anda terdaftar di data Dapodik. Jika Anda terdaftar di data Dapodik, Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Selanjutnya, contoh kasus guru di sekolah swasta. Anda tidak terdaftar di data Dapodik. Jika Anda belum terdaftar di data Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data diri Anda. Selanjutnya, kasus lulusan program pendidikan guru atau disebut PPG. Anda terdaftar di data lulusan PPG Kemdikbud. Jika Anda terdaftar di data lulusan PPG, Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Anda hanya dapat memilih formasi berdasarkan domisili Anda dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Dan yang terakhir, contoh kasus lulusan program pendidikan guru PPG. Anda tidak terdaftar di data lulusan PPG Kemdikbud. Jika Anda belum terdaftar di data Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Bagi guru swasta atau yang tidak memiliki formasi di tahap 1, maka mereka baru bisa pilih formasi di tahap kedua. Selesaikan pendaftaran hingga resum untuk mendapatkan kartu akun dan kartu daftar. Dan pada saat tahap kedua dibuka, guru tersebut tinggal pilih jabatan dan lokasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan guru swasta dan lulusan PPG adalah peserta di tahap kedua
Setelah tahap pertama sudah selesai dilakukan sampai pengumuman, barulah dilakukan tahap kedua. Guru swasta dan lulusan PPG bisa mengikuti seleksi tetapi tidak bisa memilih instansi. Jadi, mereka hanya bisa daftar di instansinya. Meskipun baru bisa ikut di tahap kedua, harus sudah melakukan pendaftaran sejak awal di tahap pertama, karena proses verifikasinya hanya dilakukan di awal. Sekian informasinya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.